Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara penginputan rincian belanja berdasarkan subkegiatan yang nantinya kita akan login sebagai kasub dan staf. Apabila Bapak Ibu belum membuat subkegiatan, nanti kami akan menyertakan link di deskripsi agar Bapak Ibu bisa menonton video tersebut. Kita akan lihat terlebih dahulu flowchart yang pernah kita buat, sehingga Bapak Ibu mengetahui di mana user yang akan melakukan login untuk penginputan di video ini. Baiklah, kita akan lihat terlebih dahulu flowchartnya. Ini merupakan flowchart yang dimana di video-video sebelumnya telah kami jelaskan tentang alur-alur di flow ini. Sekarang kita akan login sebagai kasub dan staf, dan di mana user tersebut akan menginputkan rincian belanja berdasarkan subkegiatan. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu login menggunakan kasub dan staf, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menambahkan atau menginputkan subkegiatan. Karena menambahkan ini ialah tugas dari sekretaris atau setara dengan kabid. Oke, baiklah, kita akan mencoba login sebagai kasub dan staf untuk bisa menginputkan rincian belanja ini. Kita kembali lagi ke aplikasi. Di sini kalau kita lihat memiliki 3 icon, yang dimana sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintah daerah lainnya. Untuk sistem informasi pembangunan daerah ini merupakan tahapan perencanaan atau di Bapeda. Lalu sistem informasi keuangan daerah ini merupakan penganggaran atau di BPKAD. Lalu sistem informasi pemerintah lainnya mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya. Berhubung saat ini di provinsi kita masih tahapan RKPD, maka Bapak Ibu bisa memilih icon ini. Tetapi apabila nanti kita masuk di tahapan KUA PPAS, maka Bapak Ibu bisa memilih sistem informasi keuangan ini. Oke, sekarang kita pilih yang ini. Saya klik. Maka tampilan seperti ini. Masukkanlah username kasub atau staf yang dimana yang telah kita set sebelumnya untuk menginputkan rincian belanja berdasarkan subkegiatan. Lalu masukkanlah password. Kemudian klik login. Untuk download panduan SIPD, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini. Pilihlah tahun anggaran yang bakalan kita input. Di sini kita akan menginputkan anggaran di tahun 2021. Saya klik ini. Maka akan tampil halaman seperti ini. Untuk mengubah password, klik logo ini dan klik ubah password. Lalu untuk kembali ke halaman awal, klik logout. Kemungkinan saya tidak akan menjelaskan menu-menu ini karena di video sebelumnya kita pernah membahas tentang menu-menu ini. Klik di pojok kiri, maka akan tampil menu-menu. Lalu pilihlah menu sub kegiatan belanja. Lalu akan tampil halaman seperti ini. Di video sebelumnya kita pernah belajar menginput subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Lalu saya juga telah menginputkan subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor. Dan yang mesti Bapak Ibu harus ketahui ialah di sini merupakan program dari Permendagri 90 dan juga ini merupakan nama kegiatan dan ini merupakan subkegiatan. Lalu di sini kita lihat ada pagu validasi.
Pagu validasi merupakan nilai dari pagu kegiatan atau sub kegiatan yang telah divalidasi oleh kepala pimpinan atau kepala OPD. Dan rincian merupakan nilai dari sub-sub kegiatan yang dimana telah diinputkan oleh bagian kasub dan staf. Nanti di sub kegiatan ini kita akan membuat pengelompokan belanja atau paket pekerjaan. Dan di sub kegiatan ini kemungkinan kita akan membuat tanpa pengelompokan belanja dan tanpa paket pekerjaan. Kemungkinan Bapak Ibu bisa membandingkan untuk menginputkan rincian belanjanya nanti. Kita akan menginputkan rincian bahan logistik kantor dengan cara mengklik tombol sebelah kanan, lalu pilihlah detail rincian. Maka akan tampil seperti ini. Ini sama seperti tadi, yaitu pagu validasi dan rincian, yang dimana berdasarkan sub kegiatan ini. Lalu kita lihat juga di sini ada tombol sinkron usulan, standar harga, dan arsip. Kalau sinkron usulan ini merupakan biasanya usulan-usulan dari kabupaten kota yang bakalan kita tampung di sub kegiatan ini. Dan untuk arsip ini merupakan biasanya data-data yang pernah kita inputkan lalu kita arsipkan, maka akan tampil di sini. Untuk memulai penginputan rincian belanja, klik tombol ini. Coba kita klik. Lalu pilih jenis belanja. Kita pilih belanja barang jasa dan modal. Lalu pilih rekening akun. Saya pilih belanja alat tulis kantor. Maka akan tampil seperti ini. Lalu buatlah pengelompokan belanja atau paket pekerjaan. Untuk membuat kelompokan belanja atau paket pekerjaan, klik tombol plus ini. Atau apabila telah ada, cukup diklik di sini. Berhubung tidak ada, maka saya akan membuat pengelompokan belanja. Saya klik plus ini. Lalu pilih kategori pemaketan pekerjaan atau pengelompokan belanja. Saya akan mencoba pengelompokan belanja. Dan uraian di sini saya membuat nama bidang karena belanja ini berdasarkan per bidang. Kemudian saya klik simpan. Maka akan tampil list di bawah ini, bidang BMD. Lalu saya buat lagi. Kemudian klik simpan. Maka akan tampil bidang BMD dan sekretariat. Saya akan mengelompokkan belanja berdasarkan bidang BMD. Lalu pilih jenis standar harga. Berhubung rekening ini merupakan belanja alat tulis kantor, maka kita akan memilih SSH. Kemudian pilih komponen. Di sini komponen merupakan rincian-rincian dari belanja. Saya pilih pensil ini. Lalu akan tampil nama komponen, spesifikasi, satuan, dan harga satuan. Lalu ada keterangan. Keterangan merupakan menjelaskan dari komponen belanja alat tulis kantor ini atau pensil ini. Saya kosongkan aja karena di sini saya tidak membuat keterangan. Kemudian isilah volume. Volume untuk belanja alat tersebut.
atau barang tersebut. Saya isi 50 satuan lusin. Lalu kita cek lagi apakah yang kita input ini sudah benar atau belum. Kemudian apabila telah dianggap benar, lalu klik simpan. Maka akan tampil seperti ini. Ini merupakan rincian belanja di bidang BMD. Dan kita akan menginput lagi untuk bidang sekretariat. Saya klik lagi standar harga, pilih jenis belanja, rekening akun. Untuk sekretariat, saya sama seperti tadi belanja alat tulis kantor juga. Tapi untuk pengelompok belanjaannya, saya pilih bidang sekretariat. Dan juga saya pilih standar harga itu SSH. Untuk SSH, SBU, HSBK, ASB, kemungkinan kita akan membuat video tersendiri untuk penjelasan dan cara penginputan jenis standar harga tersebut. Jadi saya pilih SSH, kemudian pilih komponen, lalu saya pilih alat tulis kantor Prestige, dan keterangan saya kosongkan saja. Ini apabila ada pajak kita contreng, tapi kalau tidak kita kembalikan lagi, dan volumenya 30 buah. Lalu kita cek kembali, kemudian klik simpan. Maka akan tampil seperti ini, berdasarkan bidang. Untuk mengedit, klik di menu ini atau tombol ini, lalu ubahlah yang bakalan kita ubah. Setelah dianggap benar, maka klik simpan. Untuk menghapusnya, klik tombol yang merah ini dan klik ya, maka akan terhapus. Lalu setelah itu kita isi semua. Kita bisa mencetaknya dengan cara klik tombol back di atas dan cari subkegiatan tadi yang ini dan klik pojok kanan, lalu klik cetak rincian. Maka akan tampil cetakan yang kita input tadi. Ini per bidang. Dan yang strip ini merupakan uraian. Berhubung uraian tidak kita isi, maka di sini kosong. Dan total dari subkegiatan ini ialah 5.725.000 untuk di 2021. Di sini 2021 masih kosong karena belum divalidasi oleh kepala pimpinan atau kepala OPD. Setelah divalidasi, maka nilai tersebut akan terisi. Untuk capaian program dan hasil yang masih kosong ini merupakan inputan dari user kepala pimpinan atau kepala OPD. Lalu kita tutup lagi. Kemudian kita akan membuat subkegiatan ini tidak menggunakan pengelompokan belanja dan tidak menggunakan pengelompokan paket pekerjaan. Klik tombol ini dan klik detail rincian. Di sini sama seperti tadi. Lalu klik standar harga dan pilih jenis belanja. Di sini kita lihat banyak sekali jenis belanja. Kemungkinan untuk jenis belanja-belanja ini
kita akan bahas di video-video berikutnya. Lalu kita pilih belanja barang jasa dan modal, dan pilihlah rekening akun. Ini merupakan akun belanja. Saya contohkan, kita belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya. Untuk pengelompokan belanja, ini masih kosong karena kita tidak menggunakan pengelompokan belanja. Lalu pilih jenis standar harga. Saya pilih SSH dan klik komponen, maka akan tampil nama barang-barang tersebut. Bapak Ibu bisa memilih nama barang-barang yang ada tertera di sini. Dan apabila tidak ada, maka Bapak Ibu bisa melaporkannya ke bagian IT BPKAD, atau bisa juga Bapak Ibu menginput langsung di mana user SSH tersebut telah kami berikan ke admin OPD perangkat daerah masing-masing. Kemudian saya pilih di sini materai 3000 dengan harga per lembarnya 3000. Lalu di komponen ini terisi materai 3000 dan spesifikasi satuan dan harga satuan. Kemudian pilih keterangan. Di sini untuk nambah keterangannya klik plus ini, lalu bisa diisi. Saya tidak mengisinya, saya kosongkan aja. Kemudian apabila ada pajak, cukup dicek di sini. Dan tidak ada pajak, dikembalikan lagi. Kemudian isilah volume barang tersebut untuk kita beli. Saya contohkan di sini 30 lembar. Berhubung satuannya lembar, jadi saya isi lembar. Cek kembali. Setelah dianggap benar, lalu klik simpan. Dan ini merupakan hasil inputan kita tadi. Untuk menambah standar harga lagi atau menambahkan rincian belanja, cukup klik tombol ini, standar harga. Dan ulangi seperti tadi. Untuk mengedit, klik tombol ini. Apabila ada kesalahan, tinggal diedit dan klik simpan. Kemudian untuk menghapusnya, klik tombol merah ini. Lalu kita cetak kembali. Kita klik back. Cari sub kegiatan yang kita input tadi, ini 90.000, klik di sini lalu klik cetak. Maka akan tampil seperti ini. Berdasarkan jenis belanja, ini 90.000. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk penginputan rincian belanja berdasarkan login, kasub, dan staf. Dan untuk video berikutnya, kita akan belajar cara penginputan indikator program kegiatan, kelompok sasaran, prioritas indikator keluaran, dan indikator hasil kegiatan, dan sampai memvalidasi kegiatan oleh kepala OPD. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.